Kasih dari surgawi. Kota wisata Batu adalah suatu tempat bak taman surgawi yang pernah diciptakan oleh Allah Bapa Surgawi. Terletak di lereng Gunung Panderman dan Gunung Banyak, dijaga oleh Gunung Arjuna dan Gunung Welirang, membuat kota ini hawanya sejuk menawan. Tanahnya subur, membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat agraris yang ramah. Aneka jenis bunga warna-warni serta aneka jenis buah-buahan, khususnya apel dan jeruk, serta sayuran merupakan produk komoditi andalan bagi kota ini. Tak terkecuali banyaknya objek-objek wisata yang tak pernah surut dari kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menegaskan bahwa kota ini benar-benar memancarkan keindahan taman surgawi. Suasana surgawi makin terasa karena di sana, di lembah Gunung Banyak, terdapat padepokan Injili, tempat para hamba ilahi belajar menimba ilmu tentang Sangkan Paraning Dumadi, lahir, dipilih, dan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, mengabarkan kabar kebenaran dan kedamaian serta keselamatan hakiki bagi umat manusia. Padepokan itu bernama Institut Injil Indonesia, tempat di mana suami saya, T. Suharyanto, pernah menjadi cantrik di sana 40 tahun yang lalu. Di sana, suami saya belajar mengenal dan memahami apa artinya dikasihi dan diberkati Allah untuk mengasihi dan memberkati orang lain. Kasih dan berkat surgawi itu mengalir tak henti dalam kehidupan kami, menghantar kami dalam kasih anugerahnya, memiliki sebuah tempat yang nyaman bernama Puri Maharani di Jalan Flamboyan nomor 11 Batu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih tempat teduh ini, kami berusaha makin mendekatkan diri kepadanya, mengekspresikan cinta kasih Tuhan dengan mendekatkan diri kepada alam. Kami menanam segala jenis tanaman langka, advokat hijau dan hitam, arbei, belimbing manis, belimbing uluh, beringin Arjuna, beringin Krakatau, cempedak, cerme, cemara duri, cemara udang, dewandaru, duku, durian petuk, gandapura, gulo gemantung, genitu, manggis, mirten, montong, dan sitokong, jambu Jamaika, jambu monyet, jambu king rose, jambu klutuk merah dan hitam, jambu lilin hijau,
jamblang putih, jeruk nipis manis, jeruk kalamansi, jeruk bali, jeruk tangan Buddha, kelampis, kelapa, kawista, kepel, kesemek. Klengkeng, kupoh landak, leci, landepan, langsep, mangga gadung, mangga entiong, mangga apel, menuo, melinjo, moris, mundu, mojo, nangka, nagasari, nam-nam, puring, rambutan, sawo kecek, sawo manilo, srikaya, serut, streblus, sukun, sisir, sancang, wahong, turi, kopi. Juga bunga seperti anggrek dan melati menambah suasana semakin asri. Keasrian flora tersebut mengelilingi rumah kami yang kami desain dengan landasan iman, damaring urip luhur, kanthi manembah meringkus tining pepadang. Suluh kehidupan untuk dapat sampai kepada kesempurnaan hidup hanyalah dengan menyembah Sang Terang. Menyembah Sang Terang dalam konteks budaya Jawa ialah menghadirkan sisi religiositas dalam setiap sisi ruang bangunan rumah yang dapat dicecap rasakan, dihayati, dan diaktualisasikan dalam setiap gerak kehidupan penghuni rumah ini. Dari sana kami berharap tercipta rasa kebersamaan dalam cinta kasih di antara kami sekeluarga. Inilah yang kami hayati dalam keluarga kami bersama kedua nirmala kami, Rahadi Andika Bagus Widyandaru dan Rahajeng Animas Putri Widyandaru.
pada arsitektur bangunan rumah Jawa, seni arsitektur bukan sekedar pemahaman seni konstruksi rumah, tetapi juga merupakan refleksi nilai dan norma masyarakat pendukungnya. Kecintaan manusia pada cita rasa keindahan, bahkan sikap religiusitasnya terrefleksikan dalam arsitektur rumah dengan gaya ini. Ketika membangun rumah, orang Jawa selalu diiringi doa dengan harapan agar tempat tinggalnya dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan serta ketenangan hati bagi penghuninya. Terjadi penerapan prinsip hierarki dalam pola penataan ruangnya. Setiap ruangan memiliki perbedaan nilai. Ruang bagian depan bersifat umum dan bagian belakang bersifat pribadi. Ruang depan. Ruang depan terletak di depan. Fungsi utamanya untuk menerima tamu. Bagian ini selalu terbuka tanpa pembatas ruangan. Keterbukaan ini bukannya tanpa maksud. Ini melambangkan hangatnya pribadi Jawa yang senantiasa terbuka dan mengutamakan kerukunan serta kebersamaan. Juga melambangkan keakraban antara yang punya rumah dan tamu yang berkunjung. Ruangan ini digunakan untuk membicarakan segala macam masalah yang bersifat umum. Peringgitan. Peringgitan atau ruang tengah masih termasuk ruang publik hanya untuk membicarakan hal-hal yang khusus dan serius. Sentong. Sentong adalah ruang pribadi. Hanya keluarga atau yang sudah dianggap keluarga diperbolehkan masuk dalam ruang ini. Masalah-masalah keluarga dibicarakan di sini dalam suasana akrab dan hangat. Gandok. Gandok atau ruang belakang fungsinya untuk dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Bangunan atau rumah tradisi tidak hanya dibangun sebagai tempat tinggal, tetapi juga diharapkan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi penghuninya melalui penggabungan unsur makrokosmos dan mikrokosmos di dalam rumah tersebut. Dengan demikian diharapkan keseimbangan hidup tercapai dan membawa dampak positif bagi penghuninya. Damaring urip luhur kanthi manembah mringkus tining pepadang bukan hanya menjadi landasan iman kami sekeluarga, tetapi tulisan itu juga merupakan condro sengkolo yang menunjuk pada angka 3/12/2013. Tanggal 3 Desember merupakan tanggal yang istimewa bagi kami sekeluarga, karena pada tanggal 3 Desember 1983 saya, Hesti Nurani, menikah dengan T. Suharyanto dalam pemberkatan nikah suci di GKI Malang.
Selain itu, tanggal 3 Desember 2013 adalah tanggal bangunan joglo ini selesai dibangun. Rumah joglo ini merupakan obsesi kami sejak lama, yang kami mohonkan kepada Tuhan Yesus, mohon perkenannya untuk kami dapat memilikinya. Karena rumah joglo tersebut selain untuk melestarikan budaya luhur leluhur, juga merupakan aktualisasi simbolik 5 kewajiban dasariah yang harus dipenuhi oleh keluarga Jawa. 1. Mempunyai garwo atau pasangan hidup. 2. Mempunyai wismo atau rumah. 3. Mempunyai turonggo atau kuda, simbolik mempunyai sarana untuk mencari nafkah atau mempunyai mata pencaharian tetap. 4. Mempunyai kukilo atau burung, simbolik mampu menghadirkan sesuatu yang enak didengar dan membahagiakan keluarga atau orang yang hadir di sekitarnya. 5. Mempunyai curigo atau keris, simbolik dari memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Sang Empunya Hidup. Itu semua tersimbolikan dalam bangunan rumah joglo yang mempunyai 4 tiang atau soko guru, melambangkan 4 kewajiban dasar untuk kokohnya bangunan keluarga, serta ada lampu grembyong di tengahnya. Lampu yang dapat memancarkan ke segala arah, yang melambangkan iman kepada Sang Sumber Hidup. Ini juga melambangkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjalani hidup seorang diri, melainkan harus saling bantu-membantu satu sama lain. Selain itu, soko guru juga melambangkan 4 hakikat kesempurnaan hidup dan juga ditafsirkan sebagai hakikat dari sifat manusia. Rumah joglo tidak mempunyai pintu atau sekat-sekat. Ini melambangkan hangatnya pribadi Jawa yang senantiasa terbuka dan mengutamakan kerukunan serta kebersamaan. Juga melambangkan keakraban antara yang punya rumah dan tamu yang berkunjung, siapapun orangnya, tanpa membedakan pangkat dan derajat. Rumah joglo kami ini diukir oleh ahli ukir dari Jepara dengan motif Majapahit, dipadu dengan ukiran khas Kalingga atau Jepara dengan relung ukiran bunga-bunga yang di tengahnya ada bunga matahari. Hal ini menyiratkan filosofis bahwa dalam relung hati kita perlu ada sinar terang yang dapat memancar, menghangatkan siapa saja yang hadir di sekitar kita. Hal ini melambangkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjalani hidup seorang diri, melainkan harus saling bantu-membantu satu sama lain. Selain itu, soko guru juga melambangkan 4 hakikat kesempurnaan hidup dan juga ditafsirkan
sebagai hakikat dari sifat manusia. Di belakang joglo ini ada ruang peringgitan atau ruang publik yang memiliki pintu berbentuk kupu tarung yang melambangkan kedua tangan yang terbuka lebar untuk menerima siapa saja yang hendak dan ingin masuk ke dalam ruangan ini. Ruangan ini kami beri nama Sasana Amerta. Kata Amerta berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya air bening yang mengalir tak pernah kering. Ini merupakan manifestasi dari rencana di lubuk hati kami terdalam. Semoga dalam dan melalui ruangan ini akan memancar air bening Kristus yang dapat menyejukkan hati siapa saja yang hadir dan berkunjung ke dalam sasana ini, sehingga nama Kristus makin dipuji dan dipermuliakan. Kami sekeluarga dengan hati sukacita menerima kehadiran para sahabat dan keluarga untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga. Ibu. Mari. Iya. Karena hujan lewat ini aja. Sudah berubah kayaknya. Iya. Wah, di situ. Di bawah kantor Bapak. Sampai ketemu lagi. Kasih dari Bapa surgawi. Orang Batak dari sini nih, orang Batak dari sini dari Jakarta lari ke Batak. Sama-sama, terima kasih. Iya. Luar biasa. Ini penerima tamunya berlapis lapis ya. Penerima tamunya langsung. Baru sekali.
masuk. Terima kasih, Pak. kasih dari tempat tinggi. Suluh untuk mencapai hidup yang sempurna itu hanya dengan menyembah dan berbakti kepada Sang Maha. Nah ini ya memang harus begitu, bahwa hidup kami keluarga semata-mata bukan karena uang dan gagah kami, tapi semata-mata hanya oleh sebab kami menyembah kepada Sang Maha. Trust profesional. Profesi apakah yang paling dipercaya? Saya coba cari. Oh bagus juga nih, ada berapa itu banyak. Tapi yang tidak agak kurang saya senang kan kelompok kita ini, klan rohaniwan di urutan ke-7. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi rohaniwan itu di level ke-7, di bawah yang lain-lain. YouTube ini. Salam. Ya, sip. Oke. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah hendaknya segala puji dan kemuliaan dikumandangkan.